Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Irunisa, NIM 1813 30394 dari kelas 4 PGSD 8 Unisnu Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model pengelolaan kelas. Langsung saja. Model-model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Menurut Novan Ardiwiani, ada beberapa penataan ruang kelas. Yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk. Siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Terdapat 11 formasi tempat duduk. Di antaranya yaitu formasi konvensional atau tradisional, yang mana formasi ini pada umumnya hampir di setiap kelas pada sekolah-sekolah di Indonesia. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Kelebihannya adalah dalam proses pembelajaran siswa yang duduk berpasang-pasangan dapat bekerja sama, sedangkan kelemahannya yaitu siswa yang duduk pada barisan belakang belum tentu mengikuti pembelajaran secara efektif karena guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang ada di belakang. Selanjutnya, formasi auditorium. Formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya yaitu posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping. Kelebihan dari formasi auditorium adalah dapat mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional. Selain itu, guru juga menjadi pusat perhatian peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran guru dapat melihat ataupun mengamati siswanya secara menyeluruh. Sedangkan kekurangannya lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Formasi chevron atau jarak antar siswa dan jarak siswa dengan guru dapat dikurangi. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Kelebihan dari formasi ini yaitu dapat mengurangi jarak di antara siswa maupun siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, formasi kelas bentuk O. Formasi kelas bentuk O sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Kelebihan dari formasi ini yaitu guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat maksimal. Kekurangannya, kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak banyak. Selanjutnya yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini umumnya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Pada pelaksanaan formasi meja pertemuan, sebuah kelompok bisa terdiri dari 4-5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok tergantung dari jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, formasi konferensi. Formasi ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Kelebihan dari formasi konferensi adalah menjadikan permasalahan yang dianggap susah menjadi mudah karena didiskusikan secara bersama. Sedangkan kekurangannya adalah dapat mengurangi peran penting siswa. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah atau breakout groupings. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecah-pecahan kelompok tersebut berjauhan sehingga tidak saling mengganggu. Tetapi hendaknya dihindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas supaya guru dapat dengan mudah mengawasi siswa. Selanjutnya, formasi tempat kerja.
Formasi ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing. Tempat yang saling berhadapan mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Yang kesembilan yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi ini terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Kelebihan dari formasi kelompok untuk kelompok ialah siswa secara aktif dapat bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan semangat kompetensi dalam diri siswa, serta memungkinkan guru melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat atau observasi pada kegiatan kelompok. Sedangkan kekurangannya ialah siswa kurang memperhatikan guru karena siswa lebih asik bermain dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, formasi lingkaran. Tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok yang mana guru, sebagai seorang manajer kelas, memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Adapun kelebihan dari formasi lingkaran ialah sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama dengan siswa yang jumlahnya lebih banyak. Dapat menjadikan mudah permasalahan yang dianggap sulit. Kekurangannya ialah pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan dan pemberian tugas karena siswa umumnya lebih suka bermain. Dan yang terakhir, formasi peripheral, di mana formasi ini meja ditempatkan di belakang siswa, guru dapat menyeluruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Saat guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis, hendaknya digunakan susunan peripheral, yakni meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursinya secara melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok. Pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi guru untuk memahami terkait dengan pengelolaan kelas. Peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Guru merupakan tokoh sentral dalam pengelolaan kelas dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas yaitu saat membagikan siswa dalam kelompok, ada siswa yang tidak mau satu kelompok, ada siswa yang sulit diatur, dan juga sulit untuk mengkondisikan siswa saat mengubah formasi tempat duduk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.